emosi yang bekerja saat itu, ya. Maka hati-hati dengan yang Anda menjatuhkan cinta hanya berbasis daya tarik, ya. Kan itu false, ya, karena itu palsu, ya, karena itu bisa masuk di cinta palsu, gitu ya. Cinta palsu itu Anda bisa mengatakan tai kucing rasa coklat, itu minta maaf ya, itu cinta palsu, ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi otak otak cinta itu melibatkan dua belahan ini. Ini kita berbicara umumnya dulu ya tentang otak cinta ada dalam cinta ada dalam otak manusia. Ya teman-teman ya. Oke, bahwa aktivitas otak kita itu bukan hanya sekedar aktivitas area otak gitu ya. Setiap area otak pasti dibangun oleh neuron-neuron. Neuron-neuron, aktivitas neuron-neuron ya tidak terlepas dari aktivitas yang namanya brain chemical, neurotransmitter, ya. Sehingga terjadi proses aktivitas kimiawi di dalam proses berpikir kita, sehingga bisa memunculkan yang namanya rasa cinta. Beberapa hormon cinta yang sering terlibat, kortisol, ya, dopamin, oksitosin, serotonin, ini sering terlibat. Ya, teman-teman udah banyak mengenal kalau oksitosin itu hormon cinta, gitu kan. Oksitosin cara kerjanya dia bareng-bareng dengan satu hormon namanya vasopressin. Ini yang membuat cinta itu jadi menggelora, teman-teman ya. Ini gila ini cara kerjanya otak ini, sehingga pada saat orang jatuh cinta itu perlu tips khusus untuk menanganinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga ada risetnya dari Helen Fisher ya, gitu, bahwa beliau melakukan satu riset ya di sekitar 2.500 mahasiswa dicek ya, gitu ya, dengan menggunakan functional magnetic resonance ya, fMRI ya, gitu ya. Didapatkan ternyata mahasiswa-mahasiswa yang jatuh cinta itu nampak hormon apa namanya, hormon reward itu loh, hormon penghargaan itu meluber banget gitu. Oke. Luberannya itu menyebabkan area-area seperti nukleus caudatus ya, ventral tegmentum area pasti ya, gitu, karena ini yang memproduksi dopamin ya, itu berpendar. Ini kita menunjukkan bahwa oh, cinta itu ada di otak manusia, gitu. Cinta itu bukan dari mata turun ke hati. Cinta itu dari neuron to neuron. Cinta itu, gitu ya. Dari sel-sel saraf ke sel-sel saraf. Ya. Ya, ini gambaran-gambaran CN ini nukleus caudatus ya, di sini nampak sekali gitu ya. Terus kemudian ini interaksi daripada apa namanya, sistem neuralnya, ya teman-teman. Nah, otak itu cinta itu dimulai dari attraction kan gitu, dari daya tarik. Ya. Lihat ini, ketika ada rasa cinta, hormon-hormon yang berhubungan dengan reward system itu meluber luar biasa. Ya. Luberannya jadi over kan gitu kan. Efek daripada luberan yang jadi over ini gitu ya. Efek luberan melubernya, maksudnya melubernya hormon reward yang sangat banyak sekali ya gitu, yang tadi di nukleus caudatus dan seterusnya itu ya, menyebabkan ada aktivitas penyeimbang ya, ada penyeimbang dalam, kalau sudah terlalu over ya, ada penyeimbang yang namanya hormon kortisol ya.
efek daripada aktivitas otak yang seperti ini gitu ya. Ya tentunya Anda bisa rasakan lewat jantung Anda dalam perjumpaan jadi deg-degan ya gitu ya. Gitu ya. Bahkan apa namanya? Bersamaan dengan ini teman-teman ya, oksitosin itu naik. Ya. Tambah dengan vasopresin ya, akhirnya untuk membackup aktivitas oksitosin yang sedang jatuh cinta ini ya, perlu aktivitas jantung misalnya dinaikin dan sebagainya. Sehingga Anda merasa deg-degan ya, seperti itu. Oke ya. Nah lucunya teman-teman, lucunya ketika oksitosin naik, vasopresin naik, ya ini sirkuitnya cinta, perhatikan. Ternyata dia menutup aktivitas berpikir, ya, menutup aktivitas berpikir yang berhubungan dengan penilaian negatif. Sorry, saya ulangi ya. Jadi kalau seorang yang lagi jatuh cinta itu ya, kenapa kok nggak bisa diberikan masukan kalau dia itu buruk, kalau dia itu jelek, kenapa nggak bisa? Ini kerjaan oksitosin. Oksitosin itu menutup sirkuit yang membuat prefrontal cortex itu loh, ya. Prefrontal cortex bagian ventromedial prefrontal cortex itu ya, dia akan mengeluarkan bisikan-bisikan nilai-nilai kebaikan kan gitu kan. Assessment ya, apa namanya? Assessment nilai-nilai gitu ya. Nah, jalur yang memberikan informasi tentang keburukan itu di close oleh apa namanya? Oksitosin. Ya. Dengan diperparah dengan kortisolnya naik. Kalau kortisolnya naik, akhirnya apa? Apa namanya? Gairah emosi itu, gairah cinta itu jadi membabi buta. Ditambah dengan dosis serotonin yang diturunkan, menyebabkan apa? Seperti orang gila. Orang yang jatuh cinta itu seperti orang gila. Ya, karena sirkuit-sirkuit akal sehatnya ditutup. Gitu ya. Nah, kalau masih masuk fase ini ya, disarankan jangan sampai ada statement I love you dan macam-macam ya gitu ya. Ada apalagi pada saat level ini ya, ada sentuhan-sentuhan gitu ya. Oksitosin itu akan naik kalau Anda disentuh. Kalau dengan sentuhan, rabaan dan seterusnya. Apalagi ditambah dengan ucapan-ucapan, komitmen I love you dan seterusnya, itu akan semakin meluber itu oksitosin. Efeknya semakin meluber, dia semakin meng-close nilai-nilai buruk terhadap pasangan, terhadap orang yang Anda cintai. Oke, tonton. Ya. Disinilah terjadi yang namanya kelumpuhan kognitif. Orang yang jatuh cinta itu, jatuh cintanya sudah cinta buta ya, jatuhnya sudah cinta buta maksud saya ini adalah kelumpuhannya sudah terjadi kelumpuhan kognitif. Maka kalau membereskan orang yang jatuh cinta, Anda jangan mengungkapkan buruknya pasangan yang dia cintai. Semakin Anda mengucapkan keburukan yang pasangan yang dia cintai, maka dia semakin mencintainya. Karena apa? Karena sirkuit keburukan yang ada di nilai-nilai keburukan yang ada di prefrontal cortex bagian ventromedial di close. Oke, teman-teman, di close. Ditambah dengan kortisol naik, akhirnya semakin berani gitu ya. Jadi kalau orang yang jatuh cinta itu nampak seperti orang-orang yang obsesi kompulsif ya gitu ya. Tapi belum disorder sih, ya belum disorder. Oke ya teman-teman ya. Nah ini yang bagus adalah cinta itu dimulai ketika sudah ada attachment, sudah ada apa namanya, sudah ada
sudah ada ikatannya. Ikatannya bisa dengan statement, bisa dengan yang namanya pernikahan, ya. Karena apa? Kalau sudah ada ikatan seperti ini, itu limbiknya nanti mengikat. Ya, jangan di fase attraction baru daya tarik Anda sudah mengungkapkan kata-kata yang membuat terjadi ikatan. Ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Saran saya kalau sudah masuk di level kedua ikatan itu harus ada statement, ada janji, harus ada ya seperti yang benar, ada pernikahan. Oke ya. Karena sirkuitnya berbeda antara attraction sama attachment. Ya. Kalau sudah attachment itu ada ikatan ya, itu betul-betul subkortikalnya aktivitasnya memang luar biasa ya gitu ya. Artinya kalau sudah masuk fase itu Anda sudah masuk yang namanya kecanduan, tanda kutip ya. Kecanduan. Ya memang sirkuitnya menyerupai kecanduan gitu ya. Pada itu pas sudah masuk di level attachment harus segera ada komit, harus ada legal formal ya rasanya gitu. Oke, cinta yang asik ketika didasari dari komitmen. Cinta yang asik maksudnya cinta ini bisa dimasukkan juga cinta sejati dunia. Ketika cinta itu sudah masuk di komitmen. Kalau yang lain-lainnya keren kan, aku mencintaimu karena Allah. Gitu kan. Aku mencintaimu ya karena kita mau jalan bareng nih. Gitu ya. Sudah masuk di komitmen. Yang dimaksud komitmen yang sesungguhnya itu bukan surat nikah, bukan. Komitmen yang sesungguhnya adalah kesamaan value, kesamaan goals, itu komitmen. Ya, teman-teman membangun ikatan di keluarga itu harus masuk di level value, level goals. Jangan hanya level pleasure aja, jangan level kenikmat saja. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Nah, bagaimana cara kita melakukan, bagaimana langkah-langkah kita agar cinta itu betul-betul sustainable, gitu maksudnya, bisa berlangsung lama, gitu ya. Oke, langkah pertama adalah bangkitkan gairah. Gairah itu dimainkan oleh beberapa area otak yang teman-teman harus aktifasi. Ya, gairah itu harus bisa membangkitkan area-area cinta yang Anda aktifasi. Ya. Salah satunya adalah sirkuit yang melibatkan amigdala dan basal ganglia. Ya. Yang melibatkan hormon dopamin, hormon oksitosin, hormon serotonin di dalamnya dengan seimbang. Ya. Bangkitkan. Cara membangkitkan, bentar saya berikan prinsipnya dulu ya. Membangkitkan gairah cinta itu prinsipnya begitu. Reward circuit itu memiliki peran penting dalam membangkitkan gairah cinta. Jadi teman-teman bagaimana cara menggairahkan cinta, harus sentuh sirkuit ini. Harus hidupkan sirkuit ini. Ya. Mulai dari aktivitas yang melibatkan basal ganglia, yang melibatkan amigdala, ya. Terus kemudian melibatkan basal ganglia, melibatkan ventral tegmentum area di daerah sini, ventral tegmentum area. Ini VTA ini ventral tegmentum area. Melibatkan nukleus accumbens, melibatkan frontal korteks, khususnya
prefrontal cortex. Ketika ini Anda aktivasi, gairah cinta Anda akan muncul. Ya. Bagaimana caranya mengaktifasi ini, gitu ya teman-teman? Ini. Bagaimana cara mengaktifasi? Ini langsung praktek ya teman-teman. Bagaimana ketika Anda sudah merasa bosan, sudah merasa cinta kok seperti berkurang, gitu ya, katakanlah ya gitu ya. Maka aktifkan sirkuit ini, teman. Aktifkan sirkuit ini. Oke. Mulai dari mengaktifkan kembali kenangan-kenangan indah saat awal-awal pernikahan atau awal-awal pacaran. Yang kalau saya yang saya sukai gitu ya. Kalau jenengan terserah ya gitu ya. Pacaran dalam pernikahan kayak gitu ya. Jadi nikah dulu baru pacaran, jangan pacaran dulu baru nikah gitu ya. Kenapa ini juga yang kita konsep ini menghormati perempuan. Kenapa? Perempuan itu kalau dia sudah jatuh cinta, apalagi dia sudah mengikat cintanya itu dengan ikatan cinta, mengikat. Kalau bahasanya kalau mengikat itu kan ini kan pernikahan yang bagus, pernikahan kan gitu. Tapi ada anak-anak remaja sudah mengikat gitu ya, belum ada pernikahan, sehingga apa? Sehingga tubuhnya diserahkan, semua diserahkan, dan itu katanya sebagai wujud cinta katanya gitu. Waduh. Akhirnya ketika divorce, ketika apa bukan divorce, ketika putus gitu ya, ketika putus gitu, yang babak belur perempuan. Ya, risetnya Daniel Amin beliau mengatakan yang berdarah-darah itu otak perempuan. Kenapa berdarah-darah? Bahasanya yang ini ya, berdarah-darah. Kenapa berdarah-darah? Karena otak perempuan itu otak jatuh cinta tadi kan mulai dari otak subkortikal kan gitu ya. Subkortikal perempuan itu kan kuat banget yang berurusan dengan emosi ya dibandingkan dengan laki-laki. Otak subkortikal perempuan itu ya dengan menggunakan single photon emission computerized tomography ya Daniel Amin menemukan bahwa struktur pembuluh darah di otak perempuan bagian subkortikal itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Efeknya apa kalau pembuluh darah lebih banyak? Efeknya ya nutrisi di subkortikal lebih banyak perempuan, termasuk oksigen di perempuan banyak perempuan, termasuk aktivitas neurotransmitternya perempuan jauh lebih banyak daripada dosisnya jauh lebih banyak daripada laki-laki. Kasarnya kalau laki-laki ya kompor minyak tanah gitu ya. Kalau kalau perempuan kompor gas gitu ya. Bagaimana cara mengaktifkan, teman-teman? Hidupkan kembali kenangan-kenangan indah Anda. Kenangan makan, kenangan makan jagung bakar, kenangan makan bakso di tempat-tempat itu perlu diaktifasi kembali yang saya beri nama recalling brain in love. Jadi sirkuit otak cinta itu harus di-recalling lagi, teman-teman. Emangnya bisa dong? Bisa banget, ya. Ini hubungannya dengan apa namanya neurotransmitter otak cinta. Teman-teman ya teman-teman ketika awal-awal pernikahan banyak hal-hal yang indah ya itu semua terekam dengan sempurna di dalam otak Anda dan itu bisa dipanggil kembali dan dia akan bisa merasakan kembali teman-teman ya suatu ketika saya di ada sahabat gitu kelihatannya awalnya mesra gitu terakhir sahabat saya perempuan itu mengatakan bahwa suaminya minta cerai sama dia.
Kasus begini banyak, teman-teman. Tiba-tiba suaminya minta cerai, begini banyak. Ya minimal lebih dari 3, yang itu yang saya sempat tangani ya gitu ya. Yang nggak saya tangani kan teman-teman yang lain kan banyak. Tiba-tiba suaminya ingin cerai, cerai aja banyak. Kemarin, tapi ini nggak sempat saya tangani. Divorce-nya terjadi baru dia ngomong sama saya, loh, kaget saya. Istrinya selesai melahirkan, ya sudah genap sekitar 2 bulan dari melahirkan, suaminya ngomong sama istrinya kalau dia sudah nggak suka, padahal selesai melahirkan. Kacau ini suaminya. Ya bukan, saya nggak tahu apa ya case-nya ya. Tapi tapi ibu itu ngomong sama saya setelah mungkin sudah 4 bulan atau 5 bulan ya divorce-nya itu. Waduh, sudah kenapa nggak ngomong dari awal? Saya bilang gitu kan. Kenapa dong? Lu ada jurusnya. Berarti ibu ada sesuatu yang ibu tinggalkan. Saya bilang gitu. Dia diam aja, dia merasa bersalah, bisa jadi. Bisa jadi. Kalau laki-laki itu ngambil keputusan kan cepat. Sampai kenapa orang orang apa namanya mati bunuh diri dengan gantung diri itu laki-laki lebih banyak daripada perempuan itu karena laki-laki terlalu kuat decision making-nya. Akhirnya. Tapi ada yang enggak ya, jadi suatu ketika terus gimana Bu? Gitu. Iya dia minta cerai dok. Pokoknya apa yang saya turuti, dia apa yang saya maui dia akan upayakan ya gitu ya. Yang penting proses cerainya itu ada gitu. Oh gitu. Akhirnya saya ngomong, Bu, di awal-awal pernikahan apa yang indah, yang ibu rasakan indah sama suami ibu apa? Sebutin gini gini gini, dia sebutin banyak sekali. Dari semua itu yang paling topnya apa gitu ya? Paling top itu gini. Setiap dia mau tidur, misalnya lagi ngobrol di ruang keluarga gitu ya, pas mau tidur gitu ya, suaminya pasti gendong istrinya, pasti. Itu terjadi berbulan-bulan di awal-awal pernikahan. Gendongnya bukan di belakang, gendongnya di gini, di depan, ya sampai di kamar. Itu yang Bunda rasa paling paling kuat sekali, iya dong. Gitu ya. Akhirnya, bentar ya. Kalau ingin bertanya Pak Windu boleh langsung ditulis ya, atau tunggu bentar. Nah, ya saya nyampaikan ini. Di mana tadi ya? Oke. Akhirnya singkat cerita, dia minta cerai itu, proses cerainya kurang lebih ada kalau ya 4 bulanan ya gitu ya. 3 bulan 4 bulan kalau nggak salah sekitar itu ya. Sebelum proses cerainya itu ya, suaminya komitmen tidak menjatuhkan talak cerai gitu. Nanti yang menjatuhkannya di pengadilan gitu. Sebelum mau sidang apa-apa itu saya minta ke ibu itu, coba Bu gitu ya. Aktivitas yang mesra di kala awal-awal pernikahan itu diulang kembali. Itu recalling. Oke ya. Risetnya Daniel Amin ya, seluruh aktivitas yang direcalling kembali itu ya, jenis neurotransmitternya plus dosis-dosisnya itu hadir kembali. Dia akan merasakan seperti saat waktu waktu pertama pacaran itu melakukan aktivitas itu. Persis. Oke. Nah, risetnya dari Andre Newberg, kalau itu dilakukan terus-menerus seperti itu, maka akan terbentuk bangunan-bangunan baru sel-sel saraf ya. Neuron-neuron akan membuat bangunan-bangunan baru lagi gitu ya, yang mendukung aktivitas itu, yang pada gilirannya bangunan-bangunan baru itu akan membackup aktivitas kasih sayang itu seperti yang dirasakan di awal aktivitas dulu ya. Paham ya teman-teman ya?
singkat cerita ya, dengan aktivitas yang lain tiba-tiba ada perubahan yang sangat bermakna dari suaminya. Suaminya lebih memperhatikan lagi dan seterusnya ya gitu ya. Termasuk istrinya memberikan prinsip-prinsip keamanan, kenyamanan, timbal balik dan seterusnya, itu dilakukan semua. Dan itu singkat cerita akhirnya dia nggak jadi cerai. Silakan Pak Windu kalau bertanya. Ya tadi karena ceritanya seru, jadi saya tiba-tiba terpantik sebuah kasus yang pernah saya tangani. Ya. Jadi di remaja saat ini gitu, di banyak mahasiswanya apa namanya istri saya itu, Iya. banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan atau dalam menjalin sebuah relasi gitu, Iya. sehingga eh, masalah utamanya itu ketika saya gali itu mereka tidak suka apa ya, ada semacam geli gitu kalau disentuh sama orang gitu. Jadi ketakutan atau ketidaknyamanan ketika mendapatkan sebuah bentuk afeksi gitu. Jadi setelah digali lagi, setelah saya ngobrol itu, ternyata ketika kecil emang dia jarang digendong sama orang tuanya. Kemudian orang tuanya juga setelah menyusui, cuma sekedar menyusui kemudian ditinggal bekerja, sehingga tidak ada eh, intimate relationship yang terbangun. Tapi setelah sekolah, anaknya itu mendapatkan reward ketika dia eh, apa namanya bisa mencapai ranking ataupun berhasil mencapai apa ya, prestasi akademis gitu, sehingga Iya. menurut pengamatan saya berarti otak dia menerjemahkan bahwa bentuk kasih sayang itu adalah pencapaian-pencapaian akademis, sehingga anak-anak ini gitu, atau dia dan di keluarga itu tidak mampu menerjemahkan afeksi sebagai bentuk kasih sayang, tapi mereka tumbuh menjadi orang-orang atau anak yang lebih menikmati percakapan intelektual ketimbang sentuhan-sentuhan emosional. Akhirnya ketika mereka menjalin sebuah pernikahan atau menjalin sebuah bentuk relasi emosional gitu, itu sulit buat mereka untuk membangun kedalaman emosi. Nah, Betul. di situ tuh cara cara memperbaikinya gimana ya, Dok? Betul. Soalnya kan sarafnya sudah tidak bertumbuh gitu. Jadi misalnya dia Iya. elus punggungnya gitu, terus tubuhnya jadi menegang Iya. dan Iya. tidak nyaman gitu. Sementara ketika dia diajak ngobrol Iya. sama lawan jenisnya gitu, ngobrol yang dengan banyak wacana atau sesuatu Iya. yang menarik secara Iya. intelektual buat dia, Iya. dia merasa itu bentuk kasih sayang gitu, bentuk Iya. asmara gitu. Iya. Nah, itu yang menarik. Iya. Iya. Ada solusinya nggak, Dok? Iya. Ini solusinya ada di neuroparenting nih, Mas 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 Yoga. Nanti seperti tadi malam kan kita bahas itu. Ini kita bahas ini tadi malam ya, tentang taktil ya, tentang taktil system ya. Jadi betul sekali bahwa ada hubungan yang sangat erat sekali dengan pengasuhan ya gitu ya. Ingat bahwa pengasuhan itu adalah pengasuhan otak gitu ya. Seluruh sistem yang berhubungan dengan otak itu yang harus kita asuh gitu ya. Oke, mulai dari ya, materi yang kita berikan ya, mulai dari belajar tentang sensorik. Di dalam indera sensorik itu ada 8 indera sensorik ya, termasuk indera interception ya, indera sensorik yang ada di dalam ada di dalam tubuh kita. Dari 8 indera itu ya, seringkali yang kita bahas agak spesifik ada 3 indera. Yang satu indera proprioseptik, satu indera vestibular, satu indera taktil. Ya, 3 itu. Nah, dari awal kelahiran gitu ya, saraf-saraf sensorik sudah berkembang sangat luar biasa. Saraf-saraf sensorik
sudah berkembang sama luar biasa berbarengan dengan saraf-saraf motorik ya. Saraf-saraf motorik. Nah, di saraf sensorik banyak di antara kita itu yang paham cuma saraf motorik tok. Motoriknya kadang-kadang cuma yang motorik kasar, motorik halusnya nggak paham. Apalagi sensorik. Bahwa misalnya anak-anak baru lahir pertama kali 2 bulan pertama, 3 bulan pertama itu cara cara anak melakukan aktivitas keseharian itu ya. Salah satu komponen yang dia gunakan untuk melakukan aktivitas harian itu adalah saraf-saraf sensorik. Salah satunya saraf taktil. Taktil adalah saraf yang boleh dikata paling awal lahir ya, karena pada saat anak itu usia 14 minggu dalam kandungan, 14 minggu ya, 14 minggu. Ya, kurang lebih 14 minggu dalam kandungan taktil itu, saraf taktil itu sudah mulai berkembang. Ya. Taktil itu atau bahasa yang lainnya indera peraba itu sungguh sangat penting sekali terhadap apa namanya perkembangan emosi anak, karena mereka memiliki hubungan-hubungan yang sangat sangat erat sekali dengan aktivitas otak bagian dalam. Otak subkortikal. Otak subkortikal itu sering kita berikan ini kan panduan otak yang berhubungan dengan aktivitas emosi dan gerak. Nah, pada saat usia anak-anak, di usia terutama di 3 bulan pertama, gitu ya, ini apa namanya 3 bulan pertama, ini aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan saraf-saraf sensorik harus menjadi perhatian yang sangat serius. Ya, terutama 3 hal tadi, proprioceptik, vestibular, proprioceptik itu hubungannya dengan apa namanya, dengan posisi dan seterusnya, vestibular dengan keseimbangan gravitasi dan seterusnya ya, taktil ini berhubungan dengan raba gitu ya. Kekurangan pengasuhan yang berhubungan dengan 3 perangkat ini akan berdampak pada remaja yang jenengan tangani itu. Oke ya. Apa yang dia harus lakukan? Gitu. Apa yang dia harus lakukan? Ya, yang pertama adalah dia mulai latihan-latihan mengasah kembali nilai-nilai tentang pemaknaan tentang taktil tadi. Ya, taktil rasa nyaman. Dia mulai ya kalau misalnya dia sudah punya suami gitu ya, suaminya yang akan terus terang, Dek, kalau aku tuh sayang sama kamu gitu ya, misalnya gitu ya, aku lulus kamu gini harus gitu ngomongnya ya. Jadi diajari kembali gitu, dia diajari kembali. Misalnya dia menginjak rumput aja takut gitu ya, dia harus mulai latihan menginjak rumput. Jadi anak-anak yang begitu coba jenengan tes, suruh jalan di kerikil, di pasir, di rumput gitu, yang jalan nggak pakai alas kaki ya, itu waduh sebuah tantangan yang berat sekali bagi dia. Ya, nah tapi itu dilatih, ya, dilatih, ya, dan seterusnya. Nanti lebih detailnya, insya Allah di 2 pekan lagi nanti dari teman-teman okupasi Solo akan mengajari itu, ya, yang diwakili oleh Bunda Khoti. Beruntung Mas Yoga bergabung di Neuro Parenting 50 jam ya. Itu nanti akan tahu ininya bagaimana menyelesaikan anak-anak seperti itu. Gitu ya. Dia butuh latihan sih. Dia butuh latihan terutama yang berhubungan dengan kecerdasan motorik. Ya, kecerdasan motorik itu ya kecerdasan motorik kasar, motorik halus plus dengan sensori integrasi. Banyak latihan memang harus. Ya. Apa namanya? Terus kemudian yang latih itu harus yang disayang. Ya kalau sudah besar misalnya
Kalau perempuan ya ibunya yang latih termasuk. Cuma syaratnya bondingnya sama ibu oke, gitu ya. Atau suaminya, gitu ya. Jadi apa namanya? Termasuk latihannya itu pemaknaan terhadap sentuhan-sentuhan itu. Ya, melatih memaknai terhadap sentuhan. Oke, mungkin sampai di situ dulu, Bang Yoga. Ya, jadi intinya anak harus latihan, latihan. Ya, Siap, makasih dok. makasih kembali. Oke ya, nanti kita dalemin lagi. Ya. Oke ya, jadi kita kembali lagi bagaimana cara starter ya mengaktifasi gairah cinta, hidupkan kembali kenangan Anda di awal-awal yang indah-indah itu. Itu recalling neurotransmitter, merecall kembali ya neurotransmitter yang pernah dia dia apa namanya dia torehkan. Jadi setiap kita aktivitas keseharian itu kan pasti apalagi yang ada bobotnya emosi, oh pasti neurotransmitter perannya neurotransmitter pasti tinggi sekali atau itu direcall kembali. Termasuk teman-teman kalau punya prestasi bagaimana untuk membangkitkan motivasi sendiri, recalling itu prestasi-prestasi. Ya, ini teman-teman coba kalau belum pernah pernah merasakan dicoba ya. Saya udah berkali-kali mencoba. Ya, saya udah berkali-kali. Bahkan kadang-kadang kalau kalau pasangan Anda punya masalah seperti case yang disampaikan oleh Mas Yuga tadi ya pas kita sayang-sayang dia bilang ini apa sih ini musuh. Kadang-kadang gitu ya. Kalau Anda punya pasangan seperti itu, Anda harus memberikan pengajaran ya, mencerdaskan gitu. Mencerdaskan tentang apa namanya tentang aktivitas itu sehingga betul-betul Anda berdua bisa merasakan nyaman. Oke ya, clear ya? Bagaimana cara mengaktifasi gairah? Oke. Yang tahap kedua, setelah sudah teraktivasi, Anda pertahankan itu, ya. Bahasanya Anda rawat, gitu ya. Anda pertahankan. Ikatannya Anda pertahankan. Ya. Cara mempertahankan, ya, juga termasuk terus ya. Kalau tadi satu kali menghadirkan hormonnya, kalau ini lebih sering menghadirkannya, ya, lebih sering menghadirkannya. Dengan cara apa? Dengan cara ini, lihat nih, komunikasi positif misalnya, ya. Anda jangan jangan atau empatik. Anda jangan jangan apa namanya? Jangan miskin, jangan pelit, menyanjung. Ya, menyanjung ya. Misalnya selamat pagi istriku, misalnya gitu ya. Itu. Kalau istri bisa lebay, itu biar aja, nggak masalah. Tapi dia di baliknya dia bangga sekali. Demikian juga istri. Apa namanya berikan sanjungan-sanjungan dan sanjungan itu bukan sanjungan palsu ya misalnya apa namanya nampak suamimu betul-betul ya suamimu kok nampak ganteng mas ganteng banget sih mas misalnya gitu ya itu melahirkan mengaktifasi sistem reward ya salah satunya adalah oksitosinannya pasti keluar. Kalau oksitosin keluar, ya kalau dalam dosis seimbang kan asik, ya oksitosin keluar, dopaminnya keluar, ya serotoninnya keluar, kan dalam jangan terlalu over. Kalau over juga sudah dianggap lebay, kan gitu. Tapi sering teman-teman, sering. Ya, saya sering ngomong sama istri yang kalau keluar nggak sama saya jangan cantik-cantik begitu dong. Nah, gitu. Itu bangga banget. Loh, faktanya memang hadis Rasulullah juga menganjurkan demikian.
Ya, tapi statement cantik itu luar biasa. Ya, ini untuk merawat atau mempertahankan. Menatap dia dengan cinta. Menatap. Teman-teman perhatikan, menatap ya. Menatap cinta itu hindari 1, 2, 3. Nah, ini hindari. Ya. Menatap cinta itu tetap fokusnya dari sini, ting, 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 ini ya, menatap cinta di sini ya. Senyum 2 cm kanan 2 cm kiri, kemudian berikan statement. Ya, kemudian berikan statement yang tulus, yang ikhlas ya. Meskipun misalnya Anda minta maaf, misalnya suami Anda bau, misalnya minta maaf ya, suami Anda bau gitu ya. Pas ada saat itu akan berikan statement ya, cari yang bukan jeleknya, berikan yang baiknya. Wah, badannya Mas kekar banget, nah, misalnya gitu ya, misalnya. Padahal bau, padahal jangan tahu bau sekali sih Mas, jangan. Kayak gitu. Atau kalau misalnya coba untuk bau itu ya diomongin sesekali gitu, terus ada usulan mungkin Mas jangan terlalu banyak makan ini, kayaknya kadang-kadang kalau terlalu banyak keringatnya Mas itu agak bau gitu ya. Nah, itu cuma ada statement, tapi lebih banyak ya diberikan statement-statement yang apa namanya, yang positif ya. Bahasa saya konstruktif. Nah, ini bahasa-bahasa sederhana, teman-teman. Bahasa sederhana ini kalau kita sampaikan secara rutin gitu ya. Ini risetnya Andre Newberg ya. Risetnya Andre Newberg, teman-teman bisa baca di Burn to Learn ya. Ada ininya dia, Burn to lahir untuk apa namanya? Untuk Burn to Believe, bukan Burn to Learn ya. Burn to Believe. Gitu. Anda bisa menemukan riset-risetnya beliau yang sangat luar biasa ya gitu ya. Yang begini saya pernah mempraktekkan ya teman-teman, mempraktekkan. Seorang sul sepatu yang nggak jauh dari rumah, itu ada orang yang profesinya sangat profesi ya, karena dia bagus banget kalau ngesul sepatu gitu ya. Dia sul sepatu. Gitu. Dia naksir anaknya yang dia pondoki itu gitu ya. Dia naksir banget gitu ya. Tapi dia seperti minder gitu ya. Aku cuma sul sepatu Mas gitu. Waktu itu saya pas masih dokter muda waktu itu. Kenapa Mas? Saya naksir banget sama dia, tapi dia jutek banget. Oke, terus saya diomelin kalau saya godain dia omelin sampai gini terus. Tapi saya kalau diomelin saya senang aja sih Mas gitu. Terus gimana Mas gitu? Bagaimana cara membuat dia jatuh cinta ke saya? Was gitu. Tak beri jurus dan akhirnya alhamdulillah akhirnya dia jadi suaminya cewek itu gitu ya. Saya berikan mulai dari bagaimana membangun daya tarik ya gitu ya. Salah satunya adalah dia memberikan sanjungan. Rupanya anak itu kurang disanjung oleh orang tuanya, dan ketika perjaka yang sul sepatu itu menyanjung dia merasa dapat ini ya, dapat apa namanya, pasnya gitu. Akhirnya dia merasa pas sudah menikah, ya saya tanya Mbak, kenapa kok mau dinikahi sama dia gini gini gini? Iya ya, kenapa? Akhirnya alasannya mau jodoh ya gitu kan. Coba yang lain gini. Aku nyaman kalau dia disanjung. Sampai sekarang dia masih sering nyanjung sama saya. Padahal sudah tua, padahal sudah tua. Nah ini, teman-teman ya. Jadi aktifkan gairah cintanya, kemudian pertahankan atau rawat ikatannya. Oke ya, ikatan cinta itu ada teman-teman ya. Jenengan baca di buku-bukunya Lisa Elliot ya, Daniel Siegel sama Daniel Amin yang paling banyak, dan Daniel Amin ya. Kalau Daniel Amin
dia seorang psikiater yang cara mendiagnosa pasiennya itu menggunakan single photon emission computerized tomography itu. Ya, bahwa dia riset hubungan antara anak sama bayinya ketika awalnya dari situ ya, ketika sedang apa namanya anaknya sedang menyusui ya, terus akhirnya yang jatuh cinta, ternyata ada ikatan yang beliau sebut dengan ikatan limbik ya, ikatan limbik atau limbialis connection kayak gitu ya, ada ikatan di situ. Dan itu sangat sangat jelas sekali antara anak sama orang tua, terutama yang memiliki bonding yang bagus ya teman-teman. Oke. Oke ya, aktifkan, pertahankan ya. Kemudian jangan lupa ini dikendalikan. Jangan lupa dikendalikan. Cara mengendalikan itu gimana sih teman-teman ya? Kalau bahasa mengendalikan itu Anda naik kuda, ya Anda naik kuda, kemudian Anda pegang size-nya kuda, kudanya jalan, lari pelan, lari kenceng, Anda sedang mengendalikan. Ya, itu yang pemahaman mengendalikan itu seperti apa yang enak ketika Anda mengendalikan kuda. Akan tahu persis yang namanya mengendalikan. Ya. Anda naik bis juga bisalah sedikit mengendalikan sopir ya, terutama bis-bis yang saya anggap bis-bis yang profesional ya, gitu ya. Bahkan di situ ditulisin kalau nanti bunyi sirine begini ya, sopir bis ini belum menurunkan kecepatan, silahkan ditegur ya, gitu kan. Wah, itu perusahaannya keren. Jadi dia memberikan indikator, dia melatih penumpangnya, ya, memberikan pembelajaran pada penumpangnya dengan indikator kalau sirenenya naik, gitu ya, sirene bis itu naik, ya, rupanya di bis itu ada sirene kalau kecepatan lebih dari 100 gitu ya, sirenenya akan bunyi gitu kan. Nah, kalau sirene bunyi itu kalau nggak salah 5 menit, kalau nggak salah 5 menit kok belum turun gitu ya, Anda tegur gitu ya. 3 atau 5 menit, mungkin 3 sampai 5 menit kalau nggak salah itu Anda tegur ya. Itu Anda juga bisa mengendalikan. Tapi kalau Anda naik pesawat itu pasti Anda nggak bisa mengendalikan. Anda sudah pasrah bongkoan kalau naik pesawat itu ya. Termasuk Anda naik kereta api, ya, Anda juga nggak bisa mengendalikan. Ya. Tapi minimal risiko fatalnya antara kereta api sama pesawat ya masih pesawat lah risiko fatalnya kan gitu kan. Oke ya, mengendalikan seperti itu ya. Jadi dalam otak kita itu ada sistem pengendali ya. Bagaimana cinta tidak terlalu berlebihan, cinta akhirnya masuk di cinta komitmen ya, cinta komitmen itu melibatkan beberapa sel-sel, berapa sirkuit-sirkuit otak yang berperan dengan baik ya gitu ya. Oke, so sirkuit cinta dapat dibangkitkan, dapat dipertahankan dan dapat dikendalikan, ya, dapat dipanaskan kembali gitu ya, dirawat ya. Caranya sudah